Ya, aku masih lanjutkan cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia, karena perjalanan saya juga masih jauh. Kali ini aku mengangkat tentang benarkah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kalau dulu aku ngece lah orang-orang Kristen, orang-orang yang bodoh, goblok, ngapain percaya sama manusia? Dia kan lahir dari manusia kok, ngapain dipercaya? Itu dulu saya, karena saya belum mengenal dia, saya belum mengalami dia, saya belum merasakan kasihnya yang begitu besar buat saya. Kan masih banyak juga yang bertanya, benarkah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat umat manusia? Kok bisa? Bapak Ibu Saudara, kita manusia ini sejak awal Adam dan Hawa melakukan satu kesalahan yang besar, sehingga Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan akhirnya kita juga harus mengalami kematian. Itu ulah siapa? Ulah siapa? Mereka dua ini jatuh dalam dosa. Manusia pertama ini jatuh dalam dosa. Ulahnya setan lah, bukan si ular. Dia memang saat itu dia melihat ular itu adalah binatang yang cerdas. Karena ular binatang yang cerdas, dia pakailah ular. Pakai ular untuk menjadi media dia untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Karena kalau dia itu datang dalam wujud aslinya, pasti manusia tahu bahwa itu setan. Pasti Hawa dan Adam pada masa itu akan tahu. Kan yang pertama memang dilihat yang lemah, kan memang imannya itu lemah ya, si Hawa. Makanya Hawa lah yang digoda dulu, perempuan dulu ya yang jatuh dalam dosa. Barulah dia ngajak suaminya kan, si Adam. Ulah dia, kenapa dia berulah seperti itu? Dia tuh tahu kalau Tuhan itu sangat mencintai kita manusia. Seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini Dia ciptakan dengan firman. Berfirmanlah, maka jadilah. Kalau di seberang dibilang kun fayakun, maka jadilah. Tapi kita tidak dengan dia berfirman, tapi dia membentuk kita dengan tangannya sendiri. Kemudian dia tiupkan nafasnya kepada nafas dan kepada hidup si Adam, maka bernafaslah Adam. Iblis tahu bahwa Tuhan sangat menyayangi manusia, sehingga bagaimana caranya dia membuat supaya manusia itu jatuh dalam dosa sehingga dia ada punya teman, dan itu menyakiti hati Tuhan. Kalau semakin banyak kita yang ikut iblis, ikut setan itu menyakiti Tuhan. Caranya dia menyakiti Tuhan tuh seperti itu. Nah, sekarang kita ada di pihak yang mana? Apakah kita mau menyakiti hati Tuhan dengan cara yang seperti itu? Karena kita ini sudah semua terlahir dalam dosa. Kita semua terlahir dalam dosa. Kita butuh satu orang yang bisa menolong kita.
Kita butuh seseorang yang bisa menolong kita, membawa kita ke dalam surga, bukan pada kebinasaan, neraka, api abadi itu. Dalam Alkitab tidak disebutkan neraka, ya, api abadi, api yang kekal itu. Neraka bahasa seberang, tapi lebih difahami lah kalau saya bilang neraka. Tuhan itu tidak mau kita dibinasakan, kita masuk di dalam api kebinasaan. Tuhan gak mau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kepada siapa yang supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau dia tidak mengasihi kita, nggak mungkin lah dia ngutus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman. Pada mulanya ia adalah firman, yaitu Yesus. Dan dia ada di antara kita. Dia adalah firman Allah yang Tuhan utus supaya menyelamatkan kita. Dia harus inkarnasi dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Kalau kita sadari benar kenapa Tuhan menyelamatkan kita, karena satu tadi, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anaknya, mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Siapa Yesus? Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, yang berinkarnasi menjadi manusia. Apakah kalau dia manusia, dia mati kan habis ya, selesai. Tapi dia waktu mati, dia dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Dia bangkit. Dia bukan manusia biasa. Dan sampai saat ini aku suka sering bilang gini, kalau kamu dalam pergumulan berat ya, kalau kamu bukan pengikut Yesus, ya mungkin juga pengikut Yesus belum ada yang tahu ya, aku ngomong sekarang. Tantang dia. Kalau kau benar Tuhan dan juru selamat umat manusia, tolong aku, nyatakan kuasamu dalam hidupku supaya masalahku ini bisa selesai. Sebutkan masalahmu apa? Lakukanlah itu setiap malam. Kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk kamu, kamu gak usah percaya deh sama dia. Saya yakin dan percaya dia akan melakukan sesuatu untuk kamu, asal kamu sungguh-sungguh minta pertolongan sama dia. Saya pernah punya satu anak rohani dari seberang. Dia masih ada hubungan keluarga dengan salah seorang wali kota di Jawa Tengah. Masih ada hubungan keluarga. Satu saat dia terlilit utang yang sangat banyak karena ulah suami keduanya. Suaminya kedua ini memang penjahat, pemakai bahkan bandar narkoba. Wah, seluruh hartanya dia habis-habisan.
kerja ya, waktu itu saya masih kerja. Saya bilang ayo ikut aku aja yuk. Di jalan kita dua ngobrol-ngobrol, tapi ada musik pujian. Sekali-sekali saya nyanyi pujian. Itu dengan sukacita tentunya, karena memang saya suka nyanyi. Lalu dia bertanya, dia bilang, aku melihat perbedaanmu Bu, beda sekali, tapi aku nggak tahu apa ya yang berbeda dalam dirimu. Sesuatu yang berbeda yang aku lihat. Yang berbeda menjadi lebih baik atau buruk saya tanya. Sesuatu yang saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi positif. Saya tahu kenapa dia bisa melihat begitu. Ada Roh Kudus di dalamnya. Terus disitulah aku menyampaikan kebenaran, dan dia bercerita sambil menangis tentang masalahnya. Aku bilang sama dia, "Gak usah nangis. Cobalah setiap malam sebelum kamu tidur, duduklah di tempat tidurmu. Jadi orang Kristen tuh, jadi orang percaya tuh gampang. Tinggal ngomong, nggak usah pakai ritual-ritual segala macam. Kau ngomong aja, Tuhan Yesus. Kalau benar kau itu Tuhannya orang Kristen, kau hidup Tuhan yang dipercaya Ibu Linda. Nyatakan kuasamu bagiku. Tolong aku supaya aku bisa melunasin semua utang ini. Karena engkau tahu aku tidak pernah berniat untuk tidak membayar. Cuma aku tidak tahu dari mana aku harus membayarnya." Ya, prosesnya tidak panjang lebar. Tuhan jawab. Dan bahkan dia pernah dapat mimpi, kayak semacam mimpi begitu dia tertidur, dan dia bilang Tuhan Yesus lewat depan rumahnya, terus Tuhan Yesus masuk ke kamarnya. Tuhan bilang, aku mendengar ada yang menangis, makanya aku mampir. Terus dia bilang, iya Tuhan, aku nangis karena aku begini-begini bla bla bla, cerita dia. Dia bilang sama Tuhan. Tuhan cuma tersenyum. Tuhan bilang, ikut aku. Udah, terus dia ditinggalin. Paginya dia telepon saya, Bu, aku mimpi. Aku semalam ketemu Tuhan Yesus. Aku percaya, aku dikuatkan. Pasti aku bisa menyelesaikan. Saya bilang, pasti 100% aku percaya dia akan menolongmu menyelesaikan. Dan benar, di bulan depannya semua masalahnya clear. Sehingga dia tuh percaya, jadi orang percaya. Coba kalau kamu punya masalah yang berat, bilang sama dia, karena apa yang mustahil bagi kita manusia sangat mungkin bagi dia. Sangat mungkin. Kadang di luar nalar kita perbuatannya ajaib dan perkasa. Tidak ada pribadi lain yang bisa melakukan mujizat-mujizat seperti dia. Hanya dia yang sanggup melakukan itu. Dan tanpa pamrih, tanpa tanpa pamrih, tanpa kita harus memberikan apa, persembahkan apa kepada dia. Persembahkan emas, harta, uang, enggak. Tuhan enggak butuh itu. Tuhan cuma mau hati kita. Aku pun pernah, sering sekali aku ditolong Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong aku. Bukan cuma sekali. Makanya aku bilang seluruh hidupku hanya untuk Tuhan.
benar gak sanggup. Kalau tanpa Tuhan, aku tidak mungkin sanggup berjalan sendiri. Aku perlu Tuhan setiap saat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga perlu Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara setiap saat. Karena Dia akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang tidak punya kuasa. Dia nyata, Dia hidup. Dalam namanya ada kuasa, dalam namanya ada mujizat. Dan aku mengalami kuasanya, aku mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya sudah dekat di tempat tujuan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengerti siapa Yesus Kristus Tuhan itu dan mau percaya pasti Tuhan tolong. Tanpa Dia kita tidak mungkin diselamatkan. Dan juga kalau hanya kematiannya menyelamatkan kita, percuma, tidak bisa menyelamatkan kita kalau Dia tidak kembali ke surga. Makanya Dia bangkit. Dia bangkit dan kembali ke surga. Bukan mati terus jadi tanah. Mati doang, tidak bisa bangkit. Yang mati dan bangkit naik ke surga itu cuma Yesus Kristus, karena Dia memang Tuhan. Dia itu Tuhan, bukan manusia biasa. Dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia memberi penolong buat kita, Roh Kudus. Dia memberi penolong buat kita, Roh Kudus, untuk menolong kita. Karena kita ini manusia lemah, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Kita andalkan Dia. Keren loh Tuhan Yesus. Kamu percaya nggak kalau Dia itu Tuhan? Dia bukan manusia biasa loh. Sayang banget kalau kamu tidak percaya dan kamu harus nanti mengalami siksaan itu di saat yang kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Penyesalan itu di belakang loh. Aku nggak minta kamu harus pindah agama. Agama tuh nggak menyelamatkan manusia, tak kasih tahu. Agama tidak menyelamatkan manusia. Tetapi iman percayamu pada Yesus itu yang menyelamatkan kamu, bukan agama. Nggak perlu pindah agama juga nggak apa-apa. Nggak pindah ke gereja, harus ke gereja nggak apa-apa. Tetapi gereja itu adalah tempat berkumpul orang-orang percaya untuk menyatukan hati dan pikiran, menaikkan pujian, penyembahan, dan berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kalau kamu mau pindah, kamu takut sama keluargamu, kamu nggak mau ke gereja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah orang Kristen lama, orang Kristen terus, kalau nggak ke gereja itu rasanya ada yang kurang dalam hidup. Pasti rasanya nggak enak gitu, ada yang kurang kalau kita tidak ke gereja. Ada yang hilang, ada part yang hilang dari kehidupan kita di minggu itu. Saya tuh pelayanan kan di lereng-lereng gunung ya, tapi saya rindu sekali kembali ke gereja induk saya.
Walaupun hari Minggu saya sering khotbah di dusun-dusun gitu, tapi ada waktu-waktu tertentu yang saya mesti ngambil waktu kembali lagi. Saya rindu bersatu, menyatu dengan jemaat di tempat di gereja induk saya itu. Saya kan bawa jemaat biasa, bukan pengutusan dari gereja, jemaat biasa. Makanya kalau sudah nggak kelihatan 2-3 minggu mesti di WA sama pengurus gereja. Ada anak-anak muda yang bagian administrasi. Ibu, kok nggak kelihatan ada apa? Mungkin sakit atau ada apa, ya kan? Kalau sakit biasanya supaya dilayani, didatangin, didoain gitu. Maaf, saya lagi pelayanan gitu. Kemarin saya ada pelayanan khotbah di sini gitu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus bukan